Jadi di sana tuh guys ada lusinan budaknya si Lalaurie ini yang bentuk tubuhnya udah gak karuan, terpotong-potong, tercabik-cabik, terus ada yang tergantung di tembok. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andivela. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah kisah kehidupan tentang wanita yang kejam. Jadi wanita ini plus minus dia kehidupannya sekejam Elizabeth Bathory yang dulu kita pernah bahas itu ya. Ya, di video sebelumnya yang kita bahas. Ternyata masih ada wanita kejam yang lainnya guys. Jadi wanita ini bernama Madame Lalaurie. Jadi Madame Lalaurie ini adalah seorang sosialita yang berasal dari kota New Orleans, di mana wanita ini telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan secara kejam terhadap para budak yang bekerja di rumahnya dia. Dan dia bahkan disebut sebagai pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat. Jadi Madame Lalaurie ini awalnya dia namanya bukan Madame Lalaurie, tapi dia terlahir dengan nama Mary Delphine McCarthy pada tanggal 19 Maret tahun 1787 di New Orleans, Amerika Serikat. Orang tuanya dia tuh ayahnya bernama Barthélemy Louis de McCarthy dan ibunya dia bernama Mary Jean Ann Larrabel. Jadi si Madame ini dia lahir di keluarga yang kaya raya dan terpandang. Sepupunya si Delphine ini juga merupakan seorang wali kota New Orleans. Keluarga besarnya dia itu orang-orang yang punya jabatan semua gitu loh. Jadi keluarganya si Madame ini emang disegani sama orang-orang. Lalu pada tanggal 11 Juni tahun 1800, ketika umur 14 tahun, pada saat itu si Delphine ini mau dinikahkan dengan Don Raymond de Lopez y Angulo. Susah sekali, namanya susah sekali ya. Yang merupakan seorang perwira tinggi di Spanyol pada masa itu. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1804, pasangan suami istri ini akhirnya mereka mau pergi ke kota Madrid dengan menggunakan kapal laut. Nah, pada saat itu si Delphine ini, si istrinya ini pada saat itu lagi kondisi hamil. Di tengah perjalanan dari kota mereka menuju ke kota Madrid, tiba-tiba suaminya itu meninggal pada saat kapal berada di lokasinya di kota Havana. Dan beberapa hari kemudian si Delphine ini pun melahirkan seorang anak perempuan. Lalu setelah anaknya itu lahir, mereka memutuskan untuk pergi kembali ke kota New Orleans lagi. Untuk kalian ketahui guys, pada zaman itu sekali naik kapal lo bisa berbulan-bulan. Jadi mungkin yang hamil-hamil itu di kapal bisa melahirkan anak, atau mungkin yang sakit pun di kapal bisa meninggal. Makanya bersyukur kita hidup zaman sekarang naik pesawat, duduk manis sampai. Duduk manis sampai. Lalu singkat cerita, 4 tahun setelah kematian suaminya, tepatnya di bulan Juni tahun 1808, si Lalaurie ini menikah lagi untuk yang kedua kalinya bersama dengan orang Prancis. Orang Prancis itu bernama Jean Blanc. Jean Blanc loh guys, bukan Jean botol. Dimana profesinya si Jean Blanc ini adalah seorang pengacara, seorang bankir, dan seorang registrator. Mereka lalu membeli sebuah rumah di 409 Royal Street di New Orleans. Dari pernikahan mereka ini pun mereka diberkati dengan 4 orang anak, yaitu 3 wanita dan 1 laki-laki. Tetapi sayangnya entah mengapa suami keduanya ini meninggal lagi setelah 8 tahun mereka menikah. Tepatnya pada tahun 1816. Lalu 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juni tahun 1825, si Lalaurie ini menikah lagi dengan seorang dokter asal Prancis. Jadi dia menikah untuk yang ketiga kalinya dan ini adalah pernikahan terakhirnya dia. Dia menikahi seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Jadi mungkin berasal dari sinilah namanya. Ya, jadi ini asal mulanya namanya Lalaurie itu dari dokter ini, dari pernikahan ketiganya. Banyak juga orang yang percaya setelah si Lalaurie ini menikahi suami ketiganya, dia berubah menjadi sosok yang jahat. Kemudian pada tahun 1831, mereka membeli sebuah rumah mewah 3 lantai di 1140 Royal Street di New Orleans, dan dia tinggal di sini bersama dengan suaminya dan kedua putrinya dan juga para budak-budaknya. Orang-orang kaya di tahun 1800 itu biasanya mereka tuh memiliki beberapa budak. Orang-orang kaya ini mereka membeli budak di tempat pelelangan gitu. Gila, dilelang. Dilelang. Manusia dilelang guys. Zaman dulu. Nggak masuk akal ya zaman dulu. Jadi orang-orang kaya membeli mereka dan menyuruh mereka untuk bekerja kepada mereka tanpa dibayar.
sosok Madame Lalaurie ini di mata tetangga-tetangganya, di mata masyarakat sekitarnya sana itu terkenal sebagai orang yang ramah, sopan, anggun, berkelas ya. Secara dia kan sosialita. Iya. Kayak dia tuh jaga image. Disegani lah sama orang. Disegani. Mungkin mereka juga sering nyumbang-nyumbang saudaranya, Iya, tetangga-tetangganya, sering amal ya kan gitulah. Namanya sosialita ya, dari zaman ke zaman tetap sama. Jadi pada saat itu Madame Lalaurie juga sering ngundang teman-temannya datang ke rumahnya, itu pesta-pesta. Beberapa bulan setelah Madame Lalaurie ini mengadakan sebuah pesta di rumahnya dia, ada sebuah kejadian yang bikin orang-orang tuh menjadi curiga dengan apa yang dilakukan oleh si Madame Lalaurie ini di rumahnya dia. Karena pada saat itu ada seorang budak laki-laki yang tiba-tiba dia terjun, lompat dari lantai 3 ke rumahnya dia, jatuh ke jalan, akhirnya mati di sana. Nah, jendelanya yang disemen itu. Akhirnya setelah kejadian itu muncullah yang namanya gosip. Orang-orang udah pada mulai memperkirakan kalau Madame Lalaurie ini mungkin dia memperlakukan budak-budaknya dengan tidak manusiawi. Iya. Kenapa kok bisa sampai ada satu yang bunuh diri gitu loh. Nggak lama setelah kejadian ini terjadi lagi kejadian yang serupa. Jadi kisahnya ada salah satu budaknya si Madame Lalaurie ini yang bernama Lea. Pada saat itu dia masih berusia 12 tahun. Pada hari itu si Lea ini disuruh untuk menyisir rambutnya si Madame Lalaurie itu. Dan nggak sengaja Lea ini ketika proses menyisirnya itu ada ketarik rambutnya si Madame Lalaurie ini. Lalu singkat cerita si Madame Lalaurie ini sangat-sangat marah pada saat rambutnya nggak sengaja ditarik itu tadi. Dan dia segera mencari cambuk untuk mau menghajar si Lea ini. Cuma gara-gara rambutnya ketarik. Jadi si Lea tuh ketakutan dan dia lari naik ke lantai 3. Nah karena terlalu ketakutan itu si Lea akhirnya memutuskan untuk dia lompat dari balkon lantai 3 tadi dan langsung mati di depan rumahnya si Madame Lalaurie ini tadi. Ya ampun, jadi dia Langsung lebih lompat. memilih mati ya daripada Daripada dihukum. Dan yang anehnya lagi dia jatuhnya di lokasi yang persis seperti dulu waktu ada budak yang cowok yang lompat. Iya. Gitu. Jadi aneh ya, mereka kayak janjian gitu. Lalu singkat cerita kasus ini pun dibawa ke pengadilan. Jadi pengadilan pun memutuskan si Madame Lalaurie ini bersalah dan dihukum untuk membayar denda sebesar 300 US dollar. Dan hukuman berikutnya adalah ke-9 budaknya yang masih ada di rumahnya itu akhirnya diambil oleh negara. Tetapi setelah diambil pun dia bisa membeli lagi budaknya itu melalui perantara temannya dia. Jadi seakan-akan suruh temannya yang belikan, tapi ternyata kirim lagi ke rumahnya dia. Akhirnya budak-budak itu kembali lagi ya ke rumahnya Lalaurie. Lalu pada suatu hari ada seorang hakim dari Prancis yang bernama Jean-François Queneau. Jadi hakim ini dia melihat salah satu budaknya si Madame Lalaurie ini diikat dengan rantai yang mengikat di lehernya dia. Belenggu besi. Belenggu besi yang ada di lehernya. Lalu si Queneau ini pun melaporkan kejadian yang dia lihat ini kepada suaminya si Madame Lalaurie tadi. Pikirnya ngasih tahu, kelihatan bojomu itu kok pegawaimu dikasih rantai kayak gitu gimana? Iya, kamu nggak bisa ngomongin dia, mungkin tujuannya seperti itu ya. Tapi ternyata si suaminya ini setelah dikasih tahu sama hakim tadi, malah dia itu membela istrinya. Dia berkata beberapa orang lebih baik tinggal di rumahnya mereka masing-masing daripada datang ke rumahnya orang lain untuk mendikte dan ikut campur terhadap urusan orang lain. Pada tanggal 10 April tahun 1834, si Madame Lalaurie ini dia mengadakan sebuah pesta lagi di rumahnya. Nah, tapi di tengah-tengah acara pesta ini guys, tiba-tiba terjadi kebakaran yang sangat hebat dan sumber apinya itu berasal dari dapurnya si Madame Lalaurie ini. Nah, nggak lama kemudian kan datang tuh ya petugas pemadam kebakaran sama polisi buat mengevakuasi rumah tersebut. Dan ketika sampai di rumah itu, mereka itu menemukan juru masak Madame Lalaurie ini yang dirantai di kompor pergelangan kakinya. Jadi pergelangan kakinya itu dirantai, diikat ke dekat kompor itu. Ternyata sumber apinya yang bikin kebakaran itu sengaja dinyalakan oleh budak yang kakinya dirantai itu di kompor itu. Loh kok aneh ya? Karena dia udah gak tahan dengan perlakuannya si Madame Lalaurie ini. Walah, jadi itu sebenarnya ada niatan mau bunuh diri juga. Mungkin kalau kakinya nggak dirantai, dia lompat juga dari lantai 3. Iya, mungkin karena dia udah diperlakukan dengan secara tidak manusiawi. Dan si budak yang diikat ini dia juga mengatakan beberapa budak lain yang dibawa ke atas itu mereka nggak pernah kembali lagi ke bawah. Jadi ketakutan kali ya. Pikirnya dia daripada aku mati disiksa, mending aku bunuh diri aja, dibakar aja. Nah, dia juga ngomong ke petugas. Jadi setiap si anak-anaknya Madame Lalaurie ini mau menolong mereka. Jadi ketika si anaknya mau melepas dia atau ngasih dia makan, itu Madame Lalaurie akan marah dan memukul anak-anaknya. Nah, akhirnya setelah mendengar kesaksiannya si budak ini, si petugas dan polisi itu mereka langsung pergi ke loteng atas kan. Mereka mau ngecek ada apa di sana. Nah, ketika sampai di loteng, mereka tuh menemukan sebuah pintu aneh yang terkunci. Nah, akhirnya mereka ini mendobraklah pintu tersebut, didobrak. Setelah pintu ini terbuka, mereka mencium bau yang sangat busuk dari dalam ruangan tersebut. Jadi di sana tuh guys, ada lusinan
budaknya si Lalaurie ini yang bentuk tubuhnya udah gak karuan, terpotong-potong, tercabik-cabik, terus ada yang tergantung di tembok, ada yang wajahnya dikuliti. Jadi si budak-budaknya ini dijadikan eksperimen oleh Madame Lalaurie ini. Jadi eksperimennya si Madame Lalaurie ini benar-benar mengerikan. Gak apa ya, aku jelasin detail ke kalian biar kalian ngerti. Iya, kalian yang di bawah 18 tahun nggak usah lanjutin. Iya, atau kalian yang kayak merasa jijik atau apa, atau kalian yang lagi mending kalian makan skip videonya. iya, kalau kalian lagi makan jangan lanjutin makan. Karena Habis ngeri gini- banget ini guys. Iya, habis gini yang kita bahas tuh agak ekstrim. menjijikan. Iya. Jadi eksperimennya ini salah satunya ada budaknya dia yang dibikin jadi kayak kaki 1000 gitu guys. Kalau kalian mungkin tahu filmnya judulnya The Human Centipede, jadi kayak gitulah kira-kira. Itu filmnya gila banget sih guys. Jadi ada kayak mulutnya satu budak ini dijahit ke anusnya budak lain sampai beberapa orang gitu loh guys, jadi kayak kaki 1000 gitu. Terus ada juga guys salah satu budak yang badannya itu sudah direkonstruksi. Jadi kan ada nih tangan-tangan budaknya lain itu diamputasi, terus tangannya budak lain yang udah dipotong ini dijahit ke badannya satu budak ini guys. Jadi tangannya ini, tangan budak-budak lainnya dijahit ke badan-badannya dia, terus kakinya dipotong, jadi kan udah kayak kepiting gitu loh. Terus ada juga guys budak wanitanya dia yang dikurung di sebuah kandang anjing yang sangat sempit. Nah jadi ketika ditemukan dia ini kondisinya masih hidup, tapi udah kayak nggak bisa gerak lagi, nggak bisa ngomong, karena kan kamu bayangin lah ya, kamu dikurung di kandangnya sempit kan kayak kamu jadi gini terus gitu, gini terus, kamu nggak bisa gerak, Nggak bisa terus gerak gimana, sama jadi kamu sekali. kaku gitu loh. Akhirnya Jadi ototnya dia waktu keluar tuh kayak semua. kaku, nggak Nggak bisa jalan. gerak, nggak bisa ngomong, dia tuh nggak bisa berbicara karena mulutnya dia tuh dimasukin fesesnya hewan dan dijahit, jadi nggak bisa buka mulut tuh, ada kotoran hewannya di dalam. Terus guys ada juga budak lakinya dia yang isi perutnya tuh kayak dibuka, terus kan ususnya keluar tuh ya, ususnya dikeluar tuh dilingkarin ke badannya budak laki ini. Yang paling sadis guys, ada salah satu budaknya dia guys yang kepalanya tuh dibor, di bagian tengahnya ini dibor gini, jadi bolong itu kan kepalanya, sampai ada kelihatan kayak belatung itu jalan-jalan di kepalanya loh, di dalam kepala bolongannya itu. Terus si Madame Lalaurie ini guys, dia memasukkan sendok kayu di bagian kepalanya bolong gitu, dimasukin sendok kayu terus diaduk-aduknya lah otaknya itu. Pokoknya semua pelayannya si Madame Lalaurie ini di ruangan itu dijadikan eksperimen gilanya dia. Ada kemungkinan nggak sih? Kan si Madame ini kan dia menikahi seorang dokter ya. Mungkin si dokter ini melakukan eksperimen gilanya itu. Nah, ya itu Makanya kan terjadi. setelah dia menikah dengan suami ketiga dia jadi jahat kan. Nah, makanya mungkin suaminya yang motong semua. Dokter mungkin dia membuat Iya, karena nggak gampang juga kan mau motong tulangnya orang segala macam. Jadi kalau nggak seorang sambung-sambung dokter, jahit-jahit ya kan. dia bisa jahit tuh, bisa jahit Iya. daging, jahit kulit segala macam. Iya. Kayaknya butuh skill kedokteran juga untuk melakukan Iya. hal-hal seperti itu. Jadi ketika para polisi itu sudah mengetahui perlakuannya Madame Lalaurie ini terhadap para budak-budaknya itu, polisi langsung berusaha untuk menangkap dan mencari si Madame Lalaurie ini. Cuma anehnya polisi mencari ke mana-mana dan tidak ketemu. Kabarnya yang terdengar di masyarakat sekitar pada saat kejadian kebakaran di rumahnya dia itu, si Madame Lalaurie ini dan bersama dengan suaminya langsung naik kereta kuda untuk pergi ke pelabuhan terdekat. Lalu desas-desusnya mereka naik kapal untuk pindah ke kota Alabama, dan ada juga yang berkata mereka pun setelah dari Alabama pindah lagi ke Paris dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya tanpa pernah tertangkap oleh pihak berwajib. Yang pasti sampai detik ini tidak pernah ada kejelasan yang pasti mengenai bagaimana nasibnya si Madame Lalaurie ini. Setelah dia melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, dia selamat atau enggak, lalu setelah itu dia tinggal di mana, yang fixnya itu enggak ada, beritanya yang resmi enggak ada, cuma ada desas-desus saja. Iya. Nah, di akhir tahun 1930-an ditemukanlah sebuah plat tembaga di pemakaman Saint Louis yang ada di kota New Orleans, di mana plakat itu bertuliskan bahasa Prancis, yang tulisan itu mengklaim bahwa si Madame Lalaurie ini meninggal di kota Paris pada tanggal 7 Desember tahun 1842. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang tahu pasti kapan si Madame Lalaurie ini meninggal. Karena sampai pada hari ini pun tubuh atau jasadnya si Madame Lalaurie ini tidak pernah ditemukan. Setelah banyak terjadi insiden yang mengerikan di rumahnya si Madame Lalaurie ini, banyak sekali rumor berhantu tentang rumah ini. Rumahnya si Madame Lalaurie ini terkenal sebagai rumah yang paling berhantu di kota New Orleans. Ada sebuah kisah dari seorang imigran dari Italia yang pernah membeli rumah ini, tetapi dia mengaku sering sekali berhalusinasi dan diteror sama iblis yang ada di rumah ini.
Jangan-jangan si madam tuh jadi gila karena diteror ibu di rumah ini. Nah bisa jadi, waktu di rumah sebelumnya tetap punya budak, iya. tapi ya nggak ada kepikiran mau nyiksa-nyiksa segala macam. Jadi ya mungkin dia dibisikin sama iblis, Iya. atau mungkin dia suaminya yang agak kelainan dari suaminya yang baru ini, atau gimana nggak ngerti. Lalu akhirnya orang Italia ini pun menjual rumahnya itu, ada yang beli, lalu rumah ini dibangun jadi sekolah. Gak lama dijual lagi, dibeli orang lain lagi, dibangun lagi tempat sebagai toko furniture. Lalu dijual lagi, setelah dijual lagi ada lagi orang beli, dibangun sebagai panti asuhan. Jadi ya gonta-ganti terus, tidak ada yang bertahan ya. Tidak ada yang bisa bertahan lama. Ya iyalah, kamu bayangin lah, budaknya tuh disiksa sekejam itu, apa nggak menghantui gitu ya? Lusinan, lusinan budaknya di rumah itu. Dan pada tahun 2007, rumah ini sempat dibeli dengan seorang aktor yang bernama Nicolas Cage. Jadi ketika itu si Nicolas ini membeli rumah ini dengan harga 3,4 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan seharga 50 M-an ya. Here comes the money. Here we go. Nah, jadi si Nicolas Cage ini dia membeli rumah itu untuk mendapatkan inspirasi ketika dia menulis novel horornya dia. Nah, si Nicolas ini menyatakan selama dia tinggal di sana, dia tuh emang sering mengalami hal-hal supranatural. Tapi dia ya nggak takut karena emang si Nicolas itu suka sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Nah, tapi pada tahun 2009, si Nicolas itu menjual properti itu karena dirinya mulai bangkrut. Akhirnya properti itu dibeli dengan seorang pengusaha kaya dan direnovasi. Terus sekarang rumah ini dijadikan sebagai objek wisata horor di New Orleans yang terkenal dan paling dinikmati di wilayah New Orleans. Kita harus ke Amerika nih. Iya, kita kalau ke sana harus coba lah yang mampir ke New Orleans, nanti kita bikin vlog, kita tak tunjukin kalian ya kan. Kalian doain supaya kita. Selain doain juga dukung kita, subscribe juga ya kan, biar cepet maju channelnya, kita jadi semakin semangat. Bisa nunjukin kalian untuk tempat jalan semula. Kondisi rumahnya pun sekarang jadi bagus banget guys. Coba kalian lihat nih, jadi seakan nggak ada hal buruk yang pernah terjadi di rumah ini. Mungkin kalian ada yang minat beli rumahnya si Madam Lalaurie ini. Bisa DM kita, nanti tak carikan agent propertinya ya. Iya. Oke, jadi sekian video kita pada hari ini teman-teman semuanya. Kalau kalian punya ide mungkin kita mau bahas apa lagi buat konten kita selanjutnya, atau kisah-kisah horor lainnya, atau kisah-kisah menarik yang mau dibahas, kalian bisa tulis di komen di bawah. Thank you semuanya buat yang udah nonton episode Kiguni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita kali ini dan merasa video kita ini bermanfaat, kalian bisa bantu dengan klik tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng yang ada di bawah. Dan juga share ke semua teman-teman kalian. Jangan pilih-pilih, share ke semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vela berikutnya. Bye-bye.